Belum tuntas dampak manipulasi uji keselamatan Daihatsu tahun lalu yang membuat pabriknya stop produksi. Tahun ini induknya yaitu Toyota beserta Mazda dan Honda juga kena getahnya. Baru Toyota yang melakukan recall, tapi Mazda dan Honda telah menyetop pengiriman. Cobaan apa lagi nih untuk customer? Kita akan bahas singkat dalam kronologi curang si mobil Jepang demi cuan gemilang. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Sebelum membahas apa yang terjadi di tahun ini pada Toyota, Mazda, dan Honda, kita mundur sejenak melihat apa yang terjadi di Daihatsu pada tahun 2023. Di bulan April 2023, Daihatsu mengakui adanya kecurangan pada uji tabrak samping pada 4 tipe kendaraan untuk pasar ekspor. Demi memenuhi target penjualan, pekerja Daihatsu memodifikasi manual unit prototipe dibuat berbeda dengan spesifikasi mobil yang diproduksi massal. Tujuannya agar mobil tersebut lulus tes sertifikasi. Di bulan Mei 2023 ada lagi kecurangan yang tercium, kali ini di 2 tipe mobil buatannya. Masih seputar tes uji tabrak samping yang ternyata hanya dilakukan di sisi kiri atau sisi penumpang, tapi tidak dilakukan untuk sisi kanan atau sisi pengemudi. Tujuannya lagi-lagi agar bisa lebih cepat lulus uji sertifikasi. Di bulan Desember 2023, total ada 174 kasus kecurangan serupa dan telah dilakukan sejak tahun 1989. Semua kecurangan ini dilakukan pekerja agar bisa mengejar target penjualan untuk meraup cuan lebih banyak. Sayangnya dampaknya malah mengikis kepercayaan customer. Apalagi Daihatsu akhirnya harus menutup pabrik dan menyetop distribusi model kendaraan baik di Jepang atau di luar negeri hingga Januari 2024 demi mengembalikan kepercayaan publik dan melanjutkan investigasi. Tentunya ini memukul perusahaan yang belum pernah rugi selama 30 tahun terakhir. Kita akan cek slide berikutnya. Kerugian bukan sekedar penghentian produksi dan juga recall produk ya, tapi Daihatsu juga wajib memberikan kompensasi pada pemasok. Kompensasi ini diprediksi memakan biaya yang besar, belum lagi untuk biaya investigasi dan tes keselamatan yang harus diulang. Di Januari 2024, pemerintah Jepang mencabut sertifikasi 3 jenis kendaraan Daihatsu Motor Co. 3 jenis kendaraan tersebut termasuk mobil Grand Max, Town S, dan juga Bongo. Penjualan global Daihatsu dan Hino melemah hingga 4,5% di akhir April 2024 secara tahunan. Meskipun di bulan Februari 2024, beberapa pabrik Daihatsu sudah beroperasi kembali. Kalau dilihat dari laporan keuangan terkini entitas induk yaitu Toyota, skandal ini tidak terlalu berdampak. Namun kerugian yang diderita Daihatsu sendiri ditaksir mencapai 100 miliar yen ya. Kalau dirupiahkan ini mungkin sekitar 10 triliun rupiah. Dan di Indonesia sendiri penjualan retail mobil Daihatsu hingga akhir Februari 2024 melemah lebih dari 18% secara year on year. Kita akan tunggu seperti apa laporan di semester 1 2024 ini ya, apakah sudah ada perbaikan. Sayangnya di pertengahan tahun ini skandal manipulasi uji coba keselamatan kembali menyeret Toyota, Mazda, dan Honda. Kita akan cek slide berikutnya. Memasuki bulan Juni, berita tak sedap kembali menghantam industri otomotif Jepang. Kementerian Transportasi Jepang menemukan kejanggalan dalam permohonan sertifikasi beberapa model kendaraan. Toyota terpaksa menghentikan sementara pengiriman dan penjualan beberapa tipe seperti Corolla Fielder, Corolla Axio, dan juga Yaris Cross. Nah, atas kesalahan yang diduga terjadi selama tahun 2014, 2015, dan 2020. 10 mobil Toyota yang juga berbasis diesel diketahui telah melakukan penyimpangan sertifikasi emisi domestik. Kendaraan yang digunakan saat pengujian menggunakan perangkat lunak yang berbeda dari yang diproduksi massal, sehingga hasilnya tampak lebih halus. Ketua Dewan Direksi Toyota yaitu Akio Toyoda yang juga merupakan cucu dari pendiri perusahaan raksasa itu terancam lengser karena isu ini. Inspeksi dilakukan di kantor pusat Toyota pada awal Juni 2024. Kementerian Jepang meminta Toyota, Mazda, dan juga Yamaha menangguhkan pengiriman beberapa kendaraan. Honda pun mengatakan telah menemukan kesalahan dalam uji kebisingan selama 8 tahun, sampai ada 2 lusin model yang tidak lagi diproduksi.
Melihat kondisi ini, pemerintah Indonesia mulai dari Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Perdagangan terdesak untuk melakukan pemanggilan pada Daihatsu. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan mobil PT Astra Daihatsu Motor atau EDM yang diproduksi dan didistribusikan di Indonesia ini telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Kementerian Perhubungan Indonesia juga menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk mengevaluasi PT Astra Daihatsu Motor. Terutama untuk mobil Grand Max yang kita lihat cukup banyak beredar di pasaran. Kemenhub tengah melakukan pengecekan terhadap model itu. Jika keadaan ini terus berlanjut, apakah nantinya akan mempengaruhi profit Toyota secara induk? Apalagi industri ini menjadi salah satu jagoan Jepang yang perekonomiannya kita tahu tengah lesu saat ini. Kita akan cek slide berikutnya. Di 2023, Jepang terancam resesi karena pertumbuhan ekonomi yang sempat negatif. Untungnya, di awal tahun Jepang lolos dari jeratan resesi dengan pertumbuhan 0,4% di kuartal 4 2023. Meski kinerja keuangan menjadi positif, Jepang masih kehilangan status sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia. Posisi ini kini disandang oleh Jerman. Apalagi dengan adanya skandal manipulasi yang menjerat industri otomotif Jepang yang menggoyang penjualan sektor ini. Industri otomotif Jepang memberikan andil hingga 18-19% pada pertumbuhan ekonominya. Skandal Daihatsu di tahun lalu memang belum berdampak signifikan. Tapi melihat skandal berlanjut hingga Toyota dan juga merek-merek lain yang akhirnya terdampak juga di tahun ini, apakah ini akan meluas dan kembali memukul pemasukan negara? Meski begitu, aksi recall yang tanggap dan juga permintaan maaf dari pejabat-pejabat Jepang patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi negara lain. Jangan sampai sudah jelas-jelas bersalah, nggak mau ngaku dan tetap santai menjabat. Kayak siapa tuh ya?